Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Kita ulas dulu dari video yang tadi pagi dan yang kemarin malam ya. Dimulai dari indeks dolar untuk hari ini tanggal 6 Juni. Pergerakan itu kan kalau kita lihatin ya, itu kan ke reject sekali lagi di level area support kedua weekly yang berada di kisaran level area 104.05 kurang lebih di sini. Dan kenaikannya itu antara siang sampai dengan sore tadi yaitu masih ke reject di level area minor yang berada di 104.33 kurang lebih di sini. Dan ketika harga dari atas di atas kurang lebih ya dari resisten drop bis drop kurang lebih juga bertepatan di level area tersebut. Untuk saat ini bisa dikategorikan sebagai level area resisten minor itu 104.33. Kalau misalkan malam ini mampu terlewati, ini mungkin kalaupun kedorong ke atas ini nggak jauh, fokusnya adalah 104.47 terlebih dahulu ya. Memang masih ada potensial menuju 104.76 sebelum penurunan lebih lanjut, tetapi ini mungkin triggernya akan kelihatan jelas besok saat rilis data NFP. Ini mungkin kelihatan pergerakannya itu jelas. Akankah balik menguat kembali atau justru malah melemah menuju level area 103.63 itu yang mesti diwaspadai untuk besok ya. Cuman kalau untuk malam ini zona pantaunya kalau untuk indeks dolar ya masih tetap bawah itu 104.05 sampai dengan 104.00 sebagai physical price level. Kemudian level area resisten minor 104.33, kemudian resisten di atasnya itu ada 104.47, kemudian batas maksimal ya ini jujur terus terang masih ragu ini kalau 104.76 malam ini akan dicapai ya, kecuali klaim pengangguran ada surprise penurunan yang secara signifikan ini mungkin akan tercapai. Cuman kalau klaim pengangguran itu nanti ada sedikit penurunan kurang lebih ya yang di sini, kalau misalkan ya data yang sebelumnya kan 219 diperkirakan sih ada sedikit peningkatan ya menjadi 220, tetapi kalau aktualnya itu nanti di bawah 215 ini mungkin akan cukup ngedorong untuk indeks dolar itu menguat kembali. Tetapi kalau misalkan negatif atau justru malah di atasnya 220 berpotensi ini mungkin akan kedorong ke bawah menguji level area support kembali. Kemudian ECB itu nanti juga ada rilis suku bunga, tetapi fokusnya itu bukan pada besaran penurunan suku bunganya. Memang sih diperkirakan turun sebesar 25 basis point dari 4% menuju 3,75% ya. Fokusnya adalah di press conference-nya itu nanti yang akan dirilis ya kurang lebih itu jam 19.45 ya, itu yang akan menjadi triggernya akankah euro itu menguat kembali atau tidak. Kalau misalkan ini ada dua skenario, nanti itu fix menurunkan suku bunga sebesar 25 basis point. Tetapi skenario yang pertama adalah kalau di tahun 2024 ini dimulai dari Juni sampai dengan nanti Desember, ECB dengan komentarnya kalau misalkan ada omongan potensial penurunan suku bunga lebih lanjut akan ada lagi, itu bisa ngedorong untuk euro ini bisa melemah secara mendadak. Tetapi kalau misalkan nanti komentar itu yang keluar adalah eh, penurunan masih tetap 25 basis point kalaupun misalkan ya terjadi, dan komentarnya itu isinya kalau misalkan di sisa akhir tahun 2024 ini tidak ada lagi pemangkasan suku bunga, ini mungkin situasinya terbalik, euro bisa mendadak menguat secara signifikan. Jadi untuk hari ini hati-hati dengan pair yang berhubungan dengan euro. Fokusnya adalah bukan dari besaran penurunan suku bunganya, tetapi dari isi dari press conference-nya itu nanti seperti apa. Kemudian balik ke teknikalnya lagi. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar ini ya masih ada potensial mungkin ya malam ini ke trap antara 104.47 sampai dengan 104.00 sebagai physical price levelnya. Selanjutnya adalah untuk gold. Gold ini terus terang saya ragu kalau misalkan malam ini mampu menembus level area 2385 ya, kecuali dari segi data klaim pengangguran itu nanti negatif dan parah banget, maksudnya adalah mungkin ya kalau misalkan klaimnya itu bisa di atas 225, ini mungkin level area 2385 mungkin gold ini akan spike ke sana terlebih dulu ya. Cuman kalau angkanya ternyata di bawahnya 219, ini tentunya sih dalam waktu jangka pendek sampai dengan besok ya masih ada peluang untuk yang saya khawatirkan 2356 ini dijebol sampai ke atas lanjut ke zona tengah. Jadi ini masih ada potensial bermain-main kembali di level area zona tengah atau sebagai pivot weekly sebelum tren yang sebenarnya itu akan terjadi. Ini mungkin besok barengan dengan data NFP rilis ya, ini baru mungkin kelihatan jelas. Kalaupun misalkan kedorong ke atas dari segi NFP-nya negatif, ini mungkin ya dari zona tengah bisa aja langsung mendadak menuju 2400-an kurang lebih atau sebagai batasan zona overnya weekly yang berada di 2399 sampai dengan 2410 pembulatan atau sebagai R3 dan R4-nya. Tetapi kalau misalkan besok itu datanya adalah positif atau dari segi NFP-nya itu rilisnya positif, apalagi surprise, ini mungkin sesuatu yang berbeda. Gold bisa aja langsung terjun menuju yang pertama adalah terdekat 2306, kemungkinan ya antara 2284 sampai dengan 2274 itu mungkin akan tercapai dalam waktu singkat. Kemudian
Dari segi teknikalnya, harga ini masih bermain-main di kisaran ring areanya ya, kurang lebih itu di bawahnya pivot monthly yang berada di 2363 dan 2356 sebagai level area resisten pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai support. Perhatikan di kiri, kurang lebih di kisaran level area tersebut juga terjadi rally base rally atau zona demand terdekat saat ini. Kalau misalkan malam ini zona demand ini gagal mempertahankannya ketika harga kedorong ke bawah, hati-hati. Yang saya khawatirkan ini nanti spike ke bawah, ke atas, lanjut menuju zona tengah atau mungkin ya bermain-main di kisaran 2347 sampai dengan 2336 kurang lebih. Ini yang mesti diwaspadai. Bisa aja memang dari segi trendline ya atau channelnya ini memang sudah keluar, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa aja langsung muter balik dengan cepat masuk ke channelnya lagi. Ini juga bisa. Jadi sedikit hati-hati dengan gold malam ini sampai dengan besok menjelang NFP ya. Kemudian kalau misalkan harga kedorong ke atas untuk malam ini mungkin nggak jauh-jauh di kisaran level area resisten kedua weekly yang berada di 2377. Kesimpulannya untuk gold ini saya lebih memilih netral. Cuman untuk rekan-rekan, kalau misalkan ada planning buy, untuk sementara saran saya jangan jauh-jauh terlebih dahulu di antara 2377 sampai dengan 2385 itu kalau misalkan ada planning buy. Tetapi kalau misalkan ada planning sell, mending tunggu harga ini dari segi time frame H4 atau daily nanti ya. Kalau misalkan ada body candle yang tutup di bawahnya level area 2356, mungkin di sesi Asia bisa cari koreksinya selama batasan koreksinya itu tidak mampu bergerak balik di atasnya 2363 ini. Mungkin kalau mau cari ancang-ancang setup sell tentunya dengan targetnya terdekat adalah zona tengah sebagai pivot weekly, kemudian target terdekat sebelum rilis NFP itu mungkin di kisaran level area support pertama weekly yang berada di 2327 ini tentunya sih oke, tetapi nanti kita lihatin progresnya mampu atau enggak. Kalau untuk saat ini saya lebih memilih netral dulu. Mungkin 40% saya akan ngambil ancang-ancang buy untuk malam ini, tetapi saya tidak mau terburu-buru terlebih dahulu kalau misalkan tidak ada konfirmasi pembalikan arah yang jelas tentunya ya. Tetapi planning saya buy itu nanti akan tercancel kalau misalkan harga ini bergerak balik di 2356. Mungkin saya akan tunggu close body candle dari segi time frame H4 terlebih dahulu ya. Kurang lebih nanti saya akan pantau dulu, kalau memang valid ya tentunya saya akan buy. Tetapi kalau misalkan body candlenya H4 nanti tutup di bawahnya 2356 secara otomatis mungkin saya akan lebih memilih nunggu lagi. Saya nggak mau buru-buru masuk ke market gold untuk saat ini. Kalau kita lihatin sideways-nya itu juga lumayan lama dari breakout channelnya ini ya, kurang lebih itu dari tanggal 23 Mei sampai dengan tanggal 5 Juni kemarin ini. Breakout itu juga lumayan lama ya. Cuman breakoutnya ini yang saya khawatirkan ini adalah false break, itu juga bisa terjadi dikarenakan kenaikannya itu tertahan di level area resisten atau zona supply, zona yang di blok merah ini ya, berada di kisaran level area 2377. Untuk minggu ini memang ini adalah sentuhan pertamanya ya. Pasti ada reaksi. Nanti kita lihatin mampu bertahan atau tidak di level area 2356. Kalau misalkan 2356 ini mampu menahan pergerakan ketika harga dari atas, masih ada potensial sebelum NFP harga ini untuk gold ya lanjut ke 2377, retest yang kedua kalinya sampai dengan menjelang NFP. Baru nanti dari segi NFP-nya ini akan ada tren pergerakan yang jelas, akankah menguat atau justru malah melemah ya. Jadi untuk minggu ini sampai dengan besok rilis NFP ya, hati-hati atas dengan level area 2410 maksimal, bawah level areanya 2284 ini hati-hati untuk besok. Cuman kalau untuk malam ini volatility mungkin ya akan sedikit gede, itu juga bisa. Tetapi kalau saya simpulkan ya, mungkin 2377, kemudian 2356, batas bawah adalah 2342. Fokusnya di sini terlebih dahulu. Baik buy ataupun sell, saran saya adalah kalau di luar planning jangan paksa masuk ke market. Apapun itu, intinya adalah selalu gunakan stop loss, jangan overload, jangan overtrade. Jadi kalau misalkan saya gambar ya untuk gold ini juga sedikit hati-hati, bisa aja ini nanti kedorong ke atas setelah reject dari 2356, atau kalau misalkan jebol yang saya khawatirkan ya, kemudian ada spike ke atas, bisa aja balik lagi ke zona tengah ini. Skenario ini juga bisa terjadi. Untuk saat ini saya lebih memilih netral dulu. Mungkin saya akan masuk itu ketika menjelang rilis NFP, mungkin saya akan persiapkan entah itu nanti buy stop atau buy limit, sell stop atau sell limit. Nanti progresnya besok mungkin saya akan update tentunya ya. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD ini ketika harga bergerak di atasnya level area resisten yang berada di 27800, harga ini tidak mampu mempertahankan, harga ini masih belum mampu mempertahankan
di atasnya zona yang di blok abu-abu ini ya. Jadi sedikit hati-hati. Mungkin ini statusnya juga sama. Kalau misalkan ya ini mungkin nanti akan ada dampaknya ketika rilis suku bunga dari Eropa. Kalau misalkan itu negatif, ini bisa ada peluang juga menuju zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya yang berada di 1.27400-an ya kurang lebih. Cuman kemarin itu kan planningnya itu taruh di bawahnya level area resisten 1.27800 dan saat ini statusnya sudah ke trigger dengan risiko stop loss itu 35 pip. Sampai dengan video ini dibuat sih masih aman, mudah-mudahan sih mampu kedorong ke bawah. Kalau misalkan ini nanti mampu kedorong ke bawah ya jangan lupa untuk TP1 itu berada di zona tengah atau sebagai pivot weekly 1.27400-an kurang lebih itu sebagai TP1, kemudian TP2 itu di support pertamanya yang berada di 1.2700 atau sebagai physical press level. Hati-hati ya untuk rekan-rekan yang belum punya entry posisi, hati-hati, nanti liatin aja progresnya itu nanti harga ini mampu atau enggak bergerak balik di bawah level area 1.27800. Kalau misalkan tidak mampu, masih ada peluang ini mungkin akan ngedorong menuju resisten kedua weekly yang berada di 1.28400 ya kurang lebih di sini, karena di sini juga ada level area yang masih fresh, masih belum di retest. Bisa aja kalau misalkan 1.27800 ini mampu menahan pergerakan, bisa mendadak spike ke atas, retest 1.28400 menjelang NFP baru ini mungkin akan terjadi tren yang sebenarnya skenario yang seperti ini juga bisa. Sedikit hati-hati untuk GBP USD. Kalau menurut saya kesimpulannya adalah planning saya masih tetap mempertahankan sell dengan risiko stop loss itu 35 pip. Euro USD, pergerakan untuk Euro USD ini nggak jauh beda juga dengan GBP USD, tetapi ini ada dua planning ya untuk yang kemarin itu. Kalau misalkan sell stop, tunggu harga ini ketika balik di bawahnya 1.2872 dan kemarin itu kan terjadi. Untuk hari ini spike ke atas, tetapi level area stop loss itu masih aman. Dan pergerakan ini sedikit di atasnya level area resisten pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Kalau misalkan harga ini nanti ya mampu balik ke bawah, ini mungkin pergerakannya nggak jauh ya, apalagi kalau misalkan tidak ada surprise apapun dari zona euro. Tetapi kalau misalkan ada surprise negatif, maksudnya ya yang pertama negatif, ini bisa aja mendadak langsung menuju zona tengah sebagai target pertama. TP2 itu berada di 1.0805 kurang lebih di support pertama weekly ya. Tetapi kalau misalkan pernyataannya itu hawkish, ini mungkin dengan cepat akan menguji level area resisten kedua weekly yang berada di 1.0922. Untuk saat ini kesimpulan saya itu masih tetap planningnya adalah sell antara nyari di kisaran 1.0872 atau nanti ya ketika harga kedorong ke atas sampai ke atas selama batas atas resisten 2 weekly yang berada di 1.0922 ini aman, tidak ada penutupan dari segi tempo 4 di atas level area tersebut. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, baru nanti cari ancaman setup sell setelah keluar daripada zona yang di blok hijau ini mungkin oke. Dengan risiko stop lossnya ya kurang lebih sebagai stop loss 35 pip, tetapi dari segi targetnya TP1 itu ruang gerak sama zona tengah atau pivot 63 pip, TP2 itu ruang gerak sekitar 96 pip. Ini tentunya sih oke. Kesimpulannya Euro USD saya masih tetap belum ada perubahan planning, masih mengutamakan sell terlebih dahulu, kecuali dari segi tempo 4 atau daily harga sudah mampu tutup di atasnya 1.0922 baru nanti mungkin planningnya akan berubah. Selanjutnya adalah untuk AUD USD. Statusnya untuk AUD USD ini harga ini belum ada penutupan di atas zona yang diantisipasi kemarin atau zona yang di blok biru ini ya. Untuk saat ini harga itu berada di level area 0.6646 ya kurang lebih di sini. Sentuhan pertama dari atas ini ada reaksi, hati-hati. Potensial untuk malam ini yang saya khawatirkan adalah 0.6624 ini akan mudah dijebol, kemudian koreksi baru lanjut perjalanan. Kemudian untuk planning yang kemarin sell di bawah level area 0.6665 ini tentunya ya sudah ke trigger, stop lossnya aman karena history high terdekat itu di kisaran level area di bawahnya 0.6685 ya, ini masih aman. Targetnya hati-hati TP1 itu berada di zona tengah paling bawah ya atau sebagai level area konfirmasi. Ini sebagai TP1-nya ruang gerak sekitar 38 pip, atau kalau mau nargetin TP1 sebenarnya di support pertama tentunya sih nggak masalah. Nanti liatin progresnya mampu atau tidak, tetapi dari segi targetnya TP2 sampai dengan setelah rilis NFP besok saya masih ngincerin yang ada di 0.6561 ya kurang lebih ruang gerak sekitar 100 pip kurang lebih. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD kemarin TP sudah tercapai semua ya, cuman kalau re-entry buy itu saran saya kemarin adalah tungguin dulu harga ini setelah dari atas itu masuk ke zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 1.3675 pembulatan ya atau zona yang blok di sini. Ketika penurunan dari atas di story high minggu lalu yang berada di 1.3735 ya, ini kan harga kerja ke bawah dan level area zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya dengan batas konfirmasi bawah yang berada di 1.36600 ini aman tidak dijebol ke bawah. Untuk saat ini harga itu masih berada mepet di level area atas yang berada di 1.3689 ya kurang lebih di kisaran level area tersebut. Kalau misalkan malam ini mampu terlewati, ini mungkin akan kedorong ke atas menguji sekali lagi di antara history high
minggu lalu sampai dengan resisten pertama 1.3715 sampai dengan 1.3735 sebelum melanjutkan ke zona maksimal pantau untuk TP2 itu berada di 1.3775 ya. Planning masih tetap belum ada perubahan. Mungkin kalau teman-teman belum ada entry buy ya, ini saran saya wait and see dulu karena ini masih belum ada konfirmasi lanjutan yang jelas ya. Harga ini belum mampu bergerak di atasnya zona yang di blok abu-abu, sedikit hati-hati. Yang saya khawatirkan ini juga bisa terjadi spike ke bawah baru lanjut ke atas, ini juga bisa sedikit hati-hati. Saran saya adalah mending tungguin setelah jam setengah 8 nanti ya, kecuali berani merisikokan 40 pip dari harga sekarang ya tentunya kalau mau dijadikan referensi buy nggak masalah selama berani merisikokan 40 pip sebagai batasan untuk stop loss. Kalau menurut saya potensial masih 50-50, stop loss ini akankah disabet atau tidak itu masih 50-50. Di bawah itu masih ada juga zona yang fresh support pertama yang berada di 1.3634. Kesimpulannya untuk USD CAD, selama zona tengah atau sebagai pivot weekly dengan batas bawah 1.3659 atau 1.36600 ini aman tidak dijebol ke bawah ya. Peluang menuju history high minggu lalu yang berada di 1.3735 ini mungkin ada. Kemudian batas maksimal ya sampai dengan besok itu antara di 1.3775 sebagai target maksimal TP2-nya ya. Jadi kesimpulannya masih tetap ancang-ancang cari setup buy. Setup buy ini akan tercancel kalau misalkan harga ini bergerak balik di bawah zona 1.36600, mungkin pantau di 1.3635 ya, yang di sini ini pantau dulu karena di sini juga ada rally base rally kecil ya. Selanjutnya adalah untuk USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss ini harga kedorong ke bawah tertahan di level area support monthly yang berada di 0.8910 kurang lebih pembulatannya ya. Akankah hari ini mampu menahan pergerakan? Nanti kita lihatin dulu progresnya. Terus terang kalau ngeliatin pola yang kayak gini dan harga ini tertolak ya, ketika kenaikan dari bawah ini tertolak di level area resisten 0.8951 ya. Di sini harga ini juga kereject dan di sini juga ada drop base drop. Yang saya khawatirkan sebelum harga ini kedorong ke atas karena penurunan kemarin itu kan belum mencapai level area resisten support 3 weekly yang berada di 0.8876. Yang saya khawatirkan ini nanti ya ada potensi mengambil atau menguji level area tersebut sebelum upset kembali. Sedikit hati-hati kalau rekan-rekan belum punya entry posisi buy ya, saran saya adalah mending wait and see dulu, atau ketika ada penurunan untuk malam ini pantau di level area 2 ini ya, 0.8876 sampai dengan 0.8838 sebagai batas over weekly minggu ini, support 3 dan support 4. Kemudian untuk targetnya sih lumayan jauh, kalau kita lihatin dari segi H4 mungkin kelihatan ya, kalau H1 kurang jelas. Kalau dari segi time frame H4-nya ya, TP1 itu bisa taruh di 0.9027, ruang gerak sekitar 145 pip. TP2 itu ruang gerak sekitar 245 pip. Ini tentunya sih oke, tapi ini sabar dulu, jangan buru-buru masuk ke market. Yang saya khawatirkan potensial terjadinya drop base drop ini juga bisa ya. Jadi saya lebih prefer untuk USD Swiss ini akan saya pantau di kisaran level area antara 0.8876 sampai dengan 0.8838. Selama batas bawah ini aman tidak dijebol, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Harga mampu keluar balik ini mungkin baru setup planning referensi buy baru aktif. Terakhir adalah untuk USD Yen atau USD JPY ya. Kemarin ada dua skenario. Skenario yang pertama itu ketika harga ini tertolak di level area support 3-nya yang berada di 154.700. Untuk saat ini targetnya ya TP1 itu ada dua kemarin tuh. Kalau mau naruh TP1 di resisten 156.200 juga nggak masalah, atau TP1 berada di zona tengah atau sebagai pivot daily yang berada di 156.700. Kemudian targetnya untuk TP2 kalau mau swing, kalau masih nargetin di 158 sebenarnya sih nggak masalah, tetapi sedikit hati-hati di story hack yang berdekatan dengan level area resisten pertama daily yang berada di 157.200. Ini sedikit hati-hati. Ini skenario yang kemarin, saat ini sudah on track. Jangan lupa kalau ini kan mendekati level area atau harga ini kan masih bermain-main di kisaran level area 156.200 ya. Dua kali di retest harga untuk saat ini belum mampu tutup balik di atasnya level area tersebut. Hati-hati. Kalau saran saya adalah mending keluar sebagian posisi, majukan stop loss di atasnya break even atau di atasnya titik entry yang kemarin ya, ini yang sudah ada running sebelumnya ya. Kemudian yang baru entry untuk video yang kemarin malam itu kan kalau misalkan tertolak di level area resisten 156.200, kalau mau ancang-ancang cari setup buy mending tungguin terkoreksi dulu ke reject sekali lagi di 155.5 ya pembulatan. Dan ini kan kejadian untuk TP1 itu berada di 156.200 ini sebagai TP1 day trade, kemudian TP2 156.700. harusnya yang ada entry di video yang sebelumnya ya
di atasnya 155 poin, 500 pembulatan harusnya sudah keluar sebagian posisi. Stop loss ini harus sudah dimajukan di atasnya break even. Antisipasi kalau misalkan ini nanti drop ke bawah, setidaknya profit sudah diambil, tinggal bonusnya aja yang jalan. Dan ini kan untuk TP2 kan belum tercapai. Kalau mau di adjust di resisten pertama daily yang berada di 157.200 ya tentunya sih nggak masalah. Intinya adalah tugas sekarang majukan stop loss di atasnya break even, tutup sebagian posisi itu amannya ya, antisipasi aja. Oke, mungkin update malam ini ya, sampai dengan besok sebelum rilis NFP. Sekian dulu, jangan lupa ya, jadikan video ini sebagai referensi gambaran saja, jangan dijadikan sebagai patokan. Kalau tidak sesuai dengan planning dan analisa rekan-rekan semua, saran saya adalah jangan paksa masuk ke market, hindari overload, hindari overtrade. Segala bentuk jenis kerugian dan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.